Nah, selain ngantar pesan ke surga, Nakjon kadang juga melakukan tugas khusus turun ke bumi untuk menjemput almarhum yang gak ada foto pemakamannya ini. Ya, demi tanggung jawab sebagai seorang ayah, ia rela merantau bertahun-tahun sampai-sampai keluarga gak punya fotonya. Untungnya sih dia masuk surga sehingga ketua surga pun mengajak rohnya berfoto. Setidaknya keluarga dapat melihat wajah almarhum yang tersenyum. Nah, di jalan pulang, Nakjon berusaha menghibur bocah di depannya, mengira mereka bertiga akan masuk surga. Tapi sesampainya di stasiun neraka, ortu bocah itu malah terhisap, sehingga Nakjon pun segera menenangkan bocah itu. Di mana ketika di pintu surga, panitia langsung mengalihkannya ke jalur cepat, karena anak-anak adalah jiwa murni tanpa dosa. Setelahnya, ia pun menunggu Hesuk dengan senangnya, tapi melihat anggurnya udah 5, ia jelas terkejut dong. Meminta Hesuk untuk lebih hati-hati. Nah, sesampainya di rumah, Somi ternyata sudah memasak, membuat mereka bingung karena setaunya nih, masakan Wati nggak enak. Tapi Hesuk mah nggak peduli, yang penting Somi adalah Wati baginya. Besoknya, Hesuk lagi-lagi harus ke gereja, dan daripada bertengkar terus, mending mereka piknik. Tapi masakan Hesuk lagi-lagi membuat sang pendeta menangis. Dan itu membuat Hesuk yakin kalau Pak Pendeta tuh rindu kepada orang tuanya. Karena itu, ia pun menjelaskan sebuah pepatah. Ya, maksudnya setiap orang tua akan terus memikul beban pedih ketika anaknya meninggal. Menganggap kalau pendeta gak dibuang orang tuanya. Jadi ia berharap agar Pak Pendeta mencari orang tuanya. Tapi nggak disangka si pendeta justru marah, menganggap ortunya masuk neraka karena telah membuangnya. Bahkan meminta Hesuk menyampaikan pesan kebenciannya itu kepada ortunya jika nanti Hesuk masuk neraka, di mana ia pun pergi saking marahnya. Nah, seperti biasa, Somi menunggu Hesuk dengan lagak preman seperti Wati. Tapi karena terus-terusan ngeludah, ia malah haus. Karena itu, Hesuk mengajaknya beli minum. Tapi anehnya saldonya nggak cukup. Jelas dong, Hesuk yang kesal mengira mesinnya rusak, langsung memukulnya pakai batu. Namun, ya kesalahannya kini memenuhi syarat masuk neraka, di mana awan tiba-tiba gelap bersamaan dengan kereta neraka yang singgah tepat di depan Hesuk. Nakjon sih berlari dengan sangat kencang untuk menyelamatkan istrinya, tapi ya, semuanya sudah terlambat. Hesuk kini dijebloskan ke neraka. Nah, Nakjon yang gak terima segera melapor ke ketua surga. Namun ketua surga juga gak dapat kebantu karena Hesuk masuk surga hanya sebagai percobaan. Toh kebaikan dan kejahatannya beda tipis. Makanya ia cuma punya sedikit saldo untuk membayar makanan di surga. Penjelasan itu tentu membuat Nakjon sedih. Langsung pergi entah mau kemana. Dan si Bulldog yang juga pengen ke neraka mencoba mengikuti. Tapi sebelum pergi, si Bulldog dengan sengaja mengetuk pintu gereja biar Pak Pendeta merawat kedua sahabatnya. Untungnya sih mereka cukup pintar, bukan joget gak jelas seperti si Bulldog kemarin, sehingga pendeta pun langsung mengadopsinya. Beralih ke neraka yang ganas dan brutal, bahkan di gerbang pun banyak di antara mereka yang bertengkar. Gak berapa lama muncullah Raja Neraka yang kejam, membuat Hesuk terkejut karena sangat mirip dengan ketua surga. Ya, nampaknya mereka saudara kembar, tapi itu gak penting karena Raja Neraka cuma pengen nunjukin betapa menyeramkannya neraka itu, di mana saat salah satu dari mereka protes kalau sudah menjalani hukuman di dunia, sang raja menyuruh asistennya menyelesaikan. Ya, maksudnya mau ditebas pakai cara apa? Membuat semuanya semakin ketakutan. Di saat yang sama, dua Scooby-Doo ini malah ngebocorin tentang Hesuk, membuat pendeta merasa bersalah. Harusnya tuh ia gak kasar kepada Hesuk kemarin. Tapi mau diapa, Hesuk kini harus menyaksikan betapa brutalnya neraka itu. Ya, dalam drama ini, neraka dibagi ke beberapa tingkatan hukuman, tergantung kejahatan apa yang dilakukan. Pokoknya, setiap kejahatan akan dihukum tanpa pandang bulu,
karena panitia di neraka gak kenal suap dan orang dalam. Nah, salah satu yang antri ternyata penghuni surga. Salah masuk karena hanya ngikut orang yang kesedot di neraka tadi. Tapi tenang aja, panitia akhirat selalu adil, menyuruhnya masuk ke pintu surga yang telah disediakan. Jelas dong melihat cahaya surga, yang lain pengen nyusul, tapi lah dipikir antri nasi kotak dong. Hesuk sendiri terkejut melihat Wati di barisan sebelah, tapi nggak punya waktu menyapa karena sudah gilirannya. Untungnya Hesuk tidak terklasifikasi karena dosa dan kebaikannya tuh serba nanggung. Di saat yang sama, setelah termenung sepanjang hari, Nakjon pun mutusin ke neraka sendirian, menyuruh suami yang pengen ikut menunggu di rumah saja. Beralih ke Hesuk yang dimasukkan ke ruangan berisi 3 orang, dan salah satunya adalah Wati. Membuat Hesuk sangat lega, tapi bingung mengapa wajah Wati yang cantik kembali seperti semula. Kan Wati juga bingung, tapi yang terpenting sekarang, ia sangat merindukan Hesuk. Gak berapa lama, Raja Neraka dan asistennya datang, menjelaskan kalau dosa mereka akan ditimbang, yang jadi penentu mereka akan tetap di neraka atau bisa dikirim ke surga. Tapi sebelum itu, mereka dibawa jalan-jalan dulu untuk melihat setiap sudut neraka. Dan seperti di surga, di neraka juga ada ruang CCTV yang dapat memantau segala jenis kejahatan. Di saat yang sama, Nakjon yang sampai stasiun neraka gak pikir panjang, langsung turun ke sana, gak sadar dengan si bulldog yang mengikutinya. Sayangnya, ketika melewati garis batas, si bulldog berubah ke bentuk aslinya. Bukti kalau setiap hewan di bumi gak akan bisa masuk neraka. Sayangnya, panitianya gak fokus karena mereka disibukkan dengan si Nakjon yang pengen narobos. Asisten neraka sih menyuruhnya balik ke surga, tapi Nakjon gak peduli sehingga asisten terpaksa setuju. Yang penting Nakjon tanggung sendiri akibatnya. Sementara Raja Neraka menunjukkan kepada mereka betapa mengerikannya neraka pertama, yaitu air mendidih, tempat bagi para penjahat di mana ada sepasang orang tua yang bingung karena merasa gak pernah jahat kepada orang lain, bahkan mengangkat anak panti sebagai anaknya. Namun asisten menunjukkan bukti bahwa mereka melakukan kekerasan fisik kepada anak tersebut. Ya, gak ada ampun bagi mereka, termasuk orang tua anak yang dibantu Nakjon sebelumnya. Jadi, karena mereka punya banyak hutang, mereka memilih bunuh diri, termasuk mengajak anaknya. Padahal kan anaknya masih pengen hidup. Dan itulah yang menyebabkan mereka masuk neraka, karena gak ada satupun manusia yang berhak merenggut kehidupan orang lain, meskipun itu orang tuanya sendiri. Setelahnya, kelompok Hesuk diantar ke neraka tarik lidah, sarang para penipu, termasuk sales marketing, caleg, dan pengacara yang membohongi orang lain demi keuntungan pribadi. Intinya, semakin besar dampak kebohongan mereka, maka semakin panjang juga lidahnya dipotong. Selanjutnya, neraka membara, tempat para perampok dan pemarkios yang diikat di sebuah tiang mendidih, lalu dihujani jarum yang sangat tajam hingga lenyap tanpa sisa. Setelahnya, neraka melepuh, tempat para penjahat kejam seperti pembunuh berantai, di mana mereka dikurung dalam drum yang sangat dingin hingga ratusan tahun sampai benar-benar melepuh. Berikutnya adalah neraka penghancur, tempat para tukang selingkuh yang dikurung dalam sebuah kamar lalu dijepit dengan dinding berduri dari segala penjuru, membuat Hesuk dan Wati semakin ketakutan. Beralih ke bulldog yang akhirnya menemukan orang yang pernah memeliharanya tapi selalu menjadikannya bahan pelampiasan, membuat bulldog sangat senang, gak sabar melihat manusia itu dihukum. Di saat yang sama, asisten menunjukkan betapa mengerikannya neraka berteriak, tempat manusia laknat yang suka ngebully, di mana mereka disuruh berjalan di atas tali. Yang pasti nih, bagaimanapun usahanya, mereka pasti akan terjatuh. Dan disitulah tuan si bulldog dihukum. Namun, namanya hewan yang punya hati nurani, si bulldog malah nggak tega melihat tuannya tersiksa, segera menariknya keluar dari lahar panas itu. Hal itu tentu membuat tuannya sangat menyesal, tapi mau diapa, nasi sudah jadi bubur.
si Bulldog pun segera pergi tanpa kata. Nah, karena perkembangan teknologi, maka neraka pun menciptakan neraka baru. Tempatnya para buzzer dan netizen penghujat yang ngefitnah dan ngerugiin orang lain via online. Karena ketikan iblis mereka tuh terkadang membuat korbannya bunuh diri. Makanya para penjahat online ini diikat menjadi satu, layaknya keyboard. Dan yang menghukumnya adalah sang raja neraka. Namun tiba-tiba teriakan Nakjon memanggil Heesuk menggema ke setiap penjuru neraka. Jadinya sang raja yang kesal menantangnya, kalau Nakjon mampu melewati setiap neraka, maka dia dapat membawa Heesuk kembali ke surga. Mengira Nakjon akan menyerah, tapi karena cintanya yang sangat besar kepada istrinya, tanpa pikir panjang, Nakjon pun langsung melompat ke neraka mendidih itu.